Tidak ada lagi yang main ya Kasih ya. Tidak ada lagi yang bercanda, kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu yang bilang kasih Yesus indah-indah oh indah. Kita nyanyi lagu nama-nama kitab dalam perjanjian baru. Udah ada yang tahu belum ya? Kasih, udah hafal? Sudah. Hafal dong ya. Kita mau belajar sama-sama ya. Terus nanti mau dilanjutin sama lagu nama-nama murid Tuhan Yesus biar gak pada lupa. Kita nyanyi sama-sama ya. Mampus
12 murid Yesus. Oke. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian kita yang mengatakan Yesusku panggil. Ayo adik-adik semuanya, mari lebih fokus. Kita angkat lagu pujian ini. Sebagai anak-anak-Mu. Inilah doa kami, sempurnakanlah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Oke. Sekarang kita udah dengan cerita ya Kasih ya. Buat adik-adik di rumah, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Seneng banget akhirnya bisa ketemu lagi sama kalian semua anak-anak sekolah minggu. Cici Fitri tahu ini udah akhir bulan Januari, tapi Cici mau ngucapin selamat tahun baru buat semua adik-adik ya kan. Dan sebelum kita dengerin firman Tuhan,
kita udah berdoa. Yuk, sekarang Cici Fitri mau cerita firman Tuhan. Bakalan cerita tentang pengharapan yang baru. Jadi kita masuk di tahun 2021, tahun yang baru. Cici harap kita semua punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Nah, ceritanya tentang apa? Kita mau buka Alkitab kita. Yuk, buat adik-adik yang udah bisa baca, buka Alkitabnya ya. Yuk, yang mungkin lagi ditemenin sama mama papa di rumah juga boleh bantuin adik-adiknya ya untuk buka kitab Lukas. Kita buka kitab Lukas pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 11. Nah, kisah ini mungkin udah sering adik-adik dengar cerita tentang penjala manusia, tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada saat Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya atau murid-muridnya yang Simon Petrus. Yuk kita baca ya, Cici yang bacain. Oke? Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan hingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan "Aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia menjadi takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai hari ini kau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghelapi perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Nah, adik-adik, di sini kita udah baca firman Tuhan tentang bagaimana Simon Petrus dan juga Yakobus dan Yohanes akhirnya mengikut Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang di sini menurut Cici sangat-sangat bagus ceritanya, itu karena dia bilang nih, Simon sama Petrus nih sepanjang malam udah berusaha untuk dapetin ikan, udah menjadi nelayan semalam-malaman, tapi nggak dapet apa-apa, nggak dapet ikan, nggak bisa nangkep ikan gitu ya. Dan di sini luar biasanya Tuhan bisa melakukan mukjizat. Tuhan hadir dan akhirnya bisa melakukan mukjizat supaya mereka tiba-tiba bisa dapet ikan banyak banget. Yang menarik adalah di sini kita belajar kalau misalkan ada satu fakta yang harus kita ingat. Kalau Simon sama Petrus atau bahkan teman-temannya si Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus itu Cici bisa bilang nelayan yang profesional. Profesional apa sih artinya gitu ya? Profesional itu adalah orang yang jago, yang jadi nelayannya tuh bukan baru sehari dua hari, tapi memang dari dulu mereka pekerjaannya sebagai nelayan. Jadi memang udah biasa, udah handal gitu ya dalam menangkap ikan. Cuman dia cerita di sini kalau semalam-malaman mereka cari ikan, mereka menebarkan jala, itu mereka nggak dapat apa-apa gitu. Jadi kenapa nih? Apa yang salah gitu kan? Dan Cici percaya pada saat itu mereka juga udah putus asa. Gimana nih udah kerja semalaman tapi nggak bisa dapat apa-apa, nggak dapat ikan. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus datang ya. Di sini ya kita lihat lagi nih ayatnya yang nomor 5. Nih, dibilang kalau ayat 4 dulu, sorry. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Ini Tuhan Yesus bilang sama Simon ya, katanya, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu." Gitu. Jadi
Jadi kata Tuhan, ini coba perahunya dibikin ke tempat yang dalam, terus habis itu tebarin lagi jalanya gitu. Dan ayat 5 Simon bilang gini, "Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras," bahkan ya dia bilangnya, "dan kami nggak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ini adalah sikap dari Simon Petrus yang menurut Cici harus kita tiru dan bagus buat adik-adik, yaitu karena kita percaya akan perintah Tuhan. Mungkin adik-adik kayak mikir, ya ilah, ini udah semalaman, ini kalau Cici jadi Simon nih ya, ini orang tahu apa nih, ya kan? Ini Tuhan Yesus ini jelas bukan seorang nelayan, ya dong. Dan kalau nelayan nangkep ikan itu mestinya malam, bukan siang-siang, bukan pagi-pagi. Sedangkan ini kejadiannya adalah udah pagi, udah siang, dimana saat para nelayan tuh udah pulang sebenarnya, makanya udah ada di sekitar tepi pantai. Tiba-tiba disuruh berangkat lagi nih, orang udah sampai ke pantai. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, sana lagi, coba pergi ke tempat yang lumayan dalam, terus tebar lagi jala. Sekarang kalau misalkan kita mikir, 1, kita udah capek-capek nih semalaman kerja. 2, baru pulang suruh balik lagi kerja. Nah terus ini kan jalannya barusan aja habis dirapiin, habis dibasuh gitu ya, habis dicuci, tiba-tiba suruh ditebarin lagi gitu kan. Berarti kan harus diusahain lagi tuh, wah kerjaan lagi gitu kan. Dan tapi di sini Simon bilang, walaupun kami udah semalam-malaman kerja, kami udah capek, kami udah bekerja keras, tapi karena emang Tuhan yang suruh, kami bakal lakuin. Ini adalah sikap yang perlu kita tiru, sikap taat akan perintah Tuhan. Jadi kalau tadi Cici bilang di tahun yang baru ini Cici pengen cerita tentang pengharapan yang baru, yes betul. Tapi pengharapan yang Cici maksud itu selain kita berharap sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, dan kita juga menghadirkan Tuhan. Kita berpegang sama setiap perintah Tuhan. Karena kalau kalian perhatiin, nggak ada yang berubah, sama sekali nggak ada yang berubah. Jalanya nggak diganti, ya kan? Bukan, wah ini gara-gara jalanya udah jelek nih, bolong, makanya nggak dapet ikan. Enggak, jalanya nggak diganti, perahunya nggak diganti, orang yang nebar jalannya juga orang yang sama, gitu. Jadi semuanya nggak ada yang berbeda. Yang berbeda cuma apa? Pada saat mereka mengandalkan Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan pada saat mereka mengajak Tuhan untuk turut hadir di dalam kehidupan mereka. Mereka libatkan Tuhan, jadi mereka waktu bekerja nggak kerja sendirian, nggak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mereka mengandalkan Tuhan. Dan mukjizat boleh terjadi. Karena apa? Karena Simon dan Petrus percaya sama Tuhan dan turut sama perintah Tuhan. Makanya di sini dibilang ya, kalau misalkan yang ayat 6, setelah mereka melakukannya, yaitu perintah Tuhan untuk menebarkan jala lagi, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah itu sampai nggak muat gitu kalau mulai koyak tuh kayak mau sobek. Terus habis gitu dibilang, dan mereka juga memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu. Jadi perahunya nggak cuma satu, tapi perahunya ada 2. Perahu itu diisi semuanya dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, adik-adik bisa kebayang nggak kalau misalkan perahu penuh ikan gitu ya sampai mau tenggelam? Berarti kan itu bener-bener pada saat kita andelin Tuhan, kita turut sama perintah Tuhan, kelimpahan boleh terjadi. Kita boleh dapat berkat Tuhan, dan gak cuma buat kita doang, kita bisa berkatin orang di sekitar kita. Kayak Simon Petrus yang tadinya dia tangkap ikan buat perahu dia doang, tapi karena dia tahu ini kelimpahan datangnya dari Tuhan, dia panggil teman-temannya, yaitu perahu sebelah, Yohanes dan anak-anak Zebedeus, dan akhirnya mereka berdua perahunya sama-sama penuh. Nah, di sini satu pelajaran juga buat kita, karena pada saat kita diberkati, kita nggak boleh tahan berkatnya sendiri. Sekarang gini, kalau 2 perahu aja hampir tenggelam, bagaimana ceritanya kalau Simon Petrus serakah, terus ikannya cuma disimpan buat perahu mereka doang? Udah pasti mereka tenggelam, ya kan? Dan kalau tenggelam yang tadinya berkat, akhirnya kan bukan jadi berkat gitu, tapi malah jadi musibah karena harus tenggelam, ya kan? Jadi di tahun yang baru
kita juga berharap supaya kiranya Tuhan memberikan berkat yang baru buat kita semua. Tapi Cici mau kita anak-anak sekolah minggu nggak cuman mau terima berkat, tapi ketika kita diberkati, kita mau jadi anak-anak yang berperan sebagai penyalur berkat. Kita kasih berkat yang kita punya sama orang yang ada di sekitar kita, supaya orang yang di sekitar kita juga ngerasain berkatnya Tuhan seperti apa. Dan di sini kalau kisahnya Simon sama Petrus, mereka langsung mengaku dosa, mereka tersungkur, mereka mengucap syukur boleh dapat mukjizat Tuhan, dan akhirnya mereka meninggalkan segala sesuatu untuk jadi murid Tuhan Yesus. Nah, karena kita semua ini emang udah jadi murid Tuhan Yesus, melalui firman ini Cici mau ingetin kalau misalkan Tuhan bisa pakai kita. Ingat, jalannya nggak diganti sama sekali sama Tuhan, orangnya nggak diganti, perahunya nggak diganti, tapi dengan hal yang sama, perahu itu, orang itu, jala itu bisa dapetin hasil yang berbeda karena dia mengajak Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus turut hadir di dalam pekerjaan mereka. Jadi kalau adik-adik mikir, wah Ci aku sih udah gak bisa ranking Ci, udah susah nih, aku mau belajar kayak gimana juga udah gak bisa gitu, pasti ada yang salah. Mungkin adik-adik selama ini belajar tapi gak berdoa dulu, gak minta hikmat sama Tuhan, gak bilang sama Tuhan kalau emang kalian butuh pimpinan Tuhan, gak mengundang Tuhan untuk boleh hadir di kegiatan kalian gitu ya. Jadi melalui firman ini kita harus libatin Tuhan, kita cuma berharap sama Tuhan dan ngandelin kekuatan yang Tuhan berikan. Dan tidak lupa ketika kita diberkati, kita gak tahan berkatnya buat kita sendiri, tapi kita mau bagiin berkat itu, kita mau kasih berkat yang kita punya buat orang-orang di sekitar kita, supaya kita jadi saluran berkat. Amin, amin. Semoga firman Tuhan hari ini bisa memberkati adik-adik semua. Dan Cici juga mau bilang kalau mulai minggu ini kita bakalan bagiin ayat hafalan, dan ayat hafalannya itu nanti akan Cici bedain kelas Immanuel, which Immanuel A sama Immanuel B itu sama, dan kelas Pratama sama kelas Madia. Nah, jadi nanti kalian bisa bacain ayat hafalannya, share ke guru-gurunya, nanti kita akan recognize itu buat kupon-kupon kalian ke depannya. Jadi di tahun 2021 semoga kalian tambah rajin dan juga bisa ngikutin firman Tuhan lebih antusias ya. Oke, nah dicatat ya ayat hafalan untuk Immanuel A sama Immanuel B. Boleh dicatat. Cici udah siapin ayat hafalannya gitu ya. Itu kalian boleh catat di bentar. Lukas yang 5 ayatnya yang ke-10. Tapi 10b ya. Jadi nanti mulai dari kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Nah, itu buat anak-anak Immanuel A dan Immanuel B. Kalau untuk anak-anak Pratama dan juga anak-anak Madia, firman Tuhannya ayat hafalannya itu Lukas 5 ayat yang ke-10 tapi semuanya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Nah, jadi beda ya. Untuk yang Immanuel setengahnya, tapi kalau yang Madia sama Pratama full satu ayat. Oke? Oke, kalau gitu cukup firman Tuhannya untuk hari ini. Cici harap kalian semua diberkati. Yuk, kita mau tutup matanya, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur buat kasih dan penyertaan Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kalau kiranya Engkau sudah memberikan firman-Mu untuk kami pada hari ini Tuhan. Kami belajar untuk boleh mengandalkan Engkau, untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat akan perintah-Mu Tuhan. Dan juga kami belajar ketika nanti berkat turun di atas kami tidak hanya menjadi penerima berkat, tapi kami juga mau menjadi penyalur berkat-Mu dan memberkati orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih setia-Mu Tuhan. Memberkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati untuk kesehatannya, untuk sekolahnya, untuk kegiatannya, dan untuk keluarganya Tuhan. Kiranya Engkau yang ambil bagian Tuhan. Dan di tengah-tengah
Tuhan. Kami berdoa sekiranya Engkau yang akan melindungi setiap kami dan menjagai kami sehingga kami boleh terbebas dari virus itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Yeay, udah selesai firman Tuhannya, kita juga udah berdoa. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ya hafalannya. Bye-bye. God bless. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3. Pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya.